Shalom semuanya. Shalom. Luar biasa kita boleh dipertemukan kembali. Tentu ini semuanya oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini saya rindu berbagi firman Tuhan bagi saudara sekalian dengan judul firman Tuhan yaitu latihlah rohanimu. Latihlah rohanimu, saudara. Nah, kita baca lebih dahulu di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 berkata demikian, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam segala apa, saudara? Dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara kasih Tuhan, kita seringkali senang dengan namanya olahraga, ya kan? Di sini siapa yang suka olahraga, saudara? Sing arep dhewe, sing lemu dhewe iki mesti jarang olahraga. Padha sing ning arep dhewe iki ya. Sijine gendut, sijine kuru, saudara ya. Saya itu kalau pergi berdua sama beliau itu kadang-kadang mikir juga, ini ada banyak orang mikir ini angka 10 lewat. Saya juga punya teman lagi di Solo, saudara, ya, partner saya gitu, hamba Tuhan juga, ya sama, waduh gendutnya gitu. Jadi nek pergi sama saya berdua tuh ya, kadang-kadang kita lucu ya, siji kuru siji lemu gitu ya. Ya, sebagian saudara pasti ada yang suka dengan olahraga. Ya, saya juga mendengar Pak Agus ini suka badminton, ya kan. Kalau Om In mungkin golf ya. Mungkin golf mungkin. Apa Pak In suka apa? Apa catur ya? Ya, sebagian orang suka dengan namanya olahraga, saudara. Dan sekarang sedang digalakkan, ya, orang bersepeda, orang ibu-ibu sudah digalakkan dengan senam pagi, ya. Ada senam aerobik, ada senam tai chi, ada senam pagi, apalagi lah. Pokoknya mereka itu sekarang punya komunitas-komunitas di dalam olahraga. Apalagi di masa-masa pandemi ini, ya, COVID ini ya, orang sudah digalakkan untuk mendapatkan imun, ya, kekebalan tubuh gitu, saudara ya. Nah, mereka berusaha untuk membangkitkan semangat dalam dirinya, tubuhnya agar sehat dengan berolahraga supaya imunnya tumbuh, ya, muncul dan bisa mengatasi virus COVID yang sedang melanda saat ini. Nah, di mana-mana orang sudah berolahraga. Ya, saya tidak tahu apakah olahraga. Kalau olahraga biasanya kan berkeringat ya, kecuali catur ya. Atau renang. Renang itu berkeringat apa enggak ya? Ya, ini joke aja ya. Jadi sebagian orang suka namanya olahraga, tapi dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan bahwa latihan badani terbatas gunanya, saudara ya. Latihan badani itu terbatas gunanya, tapi orang suka, orang mengejar seperti itu. Nah, sebaliknya saudara kasih Tuhan, tidak banyak orang yang melatih dirinya di dalam kerohaniannya. Nah, seringkali saudara kasih Tuhan, justru kondisi fisik kita ini bisa mengalami kelemahan, stres, itu juga bisa karena jiwanya, ya, rohaninya, ya, menjadi persoalan, menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Bukan hanya tubuhnya saja, tetapi tubuh bisa mengalami stres, mengalami sakit, itu bisa karena jiwanya yang tidak mendapatkan pemeliharaan yang baik, apalagi rohaninya
mereka tidak mendapatkan pemeliharaan yang baik. Nah, di sini saudara kasih Tuhan, ini adalah surat daripada Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Surat yang pertama kepada Timotius dari Rasul Paulus untuk mengingatkan Timotius supaya dia di dalam pelayanannya memperhatikan ya bagaimana mereka melindungi, menjagai jemaat Tuhan. Pada saat itu sudah muncul pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, pengajaran-pengajaran yang mulai kembali kepada Taurat ya. Mereka menjumpai di mana jemaat Tuhan sebagian mereka mempermasalahkan di dalam perkawinan, mempermasalahkan di dalam makanan ya. Itu sudah mulai muncul di sana. Sehingga Rasul Paulus harus memberikan pesan kepada Timotius agar lebih lagi bisa mengajar jemaatnya untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk hidup di dalam pengajaran yang sehat, saudara, apa yang sudah Tuhan tanamkan di dalam kehidupan mereka. Nah, disitulah dikatakan bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya ingin berbagi pada saudara sekalian bahwa latihan rohani, latihlah rohanimu. Di sini dikatakan latihan beribadah. Kalau kita baca di ayat yang ke-7, ayat sebelumnya dikatakan, tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nah, istilah beribadah di sini dalam terjemahan aslinya, dalam bahasa Yunaninya, kalau tidak salah disebutkan yosaima. Itu dalam bahasa Inggrisnya godliness atau saleh, kesalehan hidup. Ya, ada hormat hidup, takut akan Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan kata beribadah di sini adalah hidup takut akan Tuhan, hidup hormat, hidup saleh, saudara ya. Kata saleh itu orang-orang yang hidup takut hormat kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, ya. Jadi orang yang kalau kita mengenal berbakti kepada orang tua, ya. Salah satunya berbakti kepada orang tua itu menaruh hormat kepada orang tua kita. Ya, makanya dulu kita ke gereja itu pakai istilah kebaktian gitu loh saudara. Itu dari kata berbakti. Ya. Dulu istilahnya kebaktian. Ya, sekarang ibadah. Sudah mulai bergeser saudara. Ya. Kalau zaman kecilan saya dulu kalau namanya mau ke gereja itu kebaktian gitu. Ayo kebaktianmu jam berapa gitu ya. Nah itu dari kata bakti, ya, artinya menaruh hormat, ya, menyembah hormat kepada Tuhan. Nah, salah satu daripada kehidupan saleh ini, ya, bagaimana kalau kita menaruh hormat kepada Tuhan, ya, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Tuhan. Salah satunya datang kepada Tuhan, datang ke gereja, saudara ya, untuk menunjukkan sikap kita berbakti kepada Tuhan. Salah satunya adalah kita datang ke gereja setiap hari Minggu, hari Sabat, hari bagi Tuhan, saudara. Nah itu saudara kasih Tuhan. Jadi yang dimaksud ibadah di sini bukan hanya artinya ke gereja, datang ke gereja, tetapi adalah kehidupan yang takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Salah satunya diwujudkan kita datang kepada Tuhan di hari Sabat, hari perhentian. Kita luangkan waktu khusus untuk Tuhan, saudara. Jadi kalau kita sudah memiliki komitmen, tahu bahwa kita ini meluangkan waktu di hari Sabat untuk Tuhan, maka prioritas kita ya Tuhan, saudara. Ya, jadi kalau beribadah, datang berbakti, datang ke gereja, itu tidak ada tujuan yang lain-lain lagi, saudara.
Ya, tidak ada agenda-agenda lain lagi. Ya, hari Sabat, hari yang dikhususkan Tuhan. Ya, bahkan bisa 1 hari itu untuk Tuhan. Kita sudah diberi hari ada 7 ya, 6 hari untuk kita bekerja ya. 1 hari untuk Tuhan. Seringkali 1 hari itu aja masih diembat, masih diambil ya, masih untuk kegiatan-kegiatan yang lain ya gitu saudara ya. Harus prioritas. Nah, ini harinya Tuhan ya, untuk kita berbakti, menaruh hormat kepada Tuhan, hadir di dalam pertemuan di gereja bersama-sama saudara, untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan di situ saudara. Nah, ini bagian dari hidup saleh tadi, hidup berbakti kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Jadi saudara hadir di tempat ini itu bukan karena takut sama Pastor Wahyudi, bukan karena perkeo sama yang lainnya, ya, atau tonggone, wah, orang Kristen orang yang gereja nek minggu ya gitu ya, bukan. Tapi kita menaruh hormat kepada Tuhan, gitu saudara ya. Jadi bukan karena manusia kita datang kepada Tuhan, tapi karena hormat kepada Tuhan, karena hidup saleh, ya, hidup berbakti kepada Tuhan. Nah, sudah kasih Tuhan, disitulah Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius di situ supaya mereka melatih dirinya untuk hidup saleh, hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, ya, karena itu berguna, ya, di masa sekarang maupun masa yang akan datang, ya. Jadi latihan badani itu terbatas, olahraga itu terbatas gunanya. Tetapi melatih rohani kita ini berguna masa sekarang sampai masa yang akan datang, saudara. Masa yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, maka membutuhkan kita melatih diri kita. Nah, bicara dari latihan, maka saudara kasih Tuhan, kalau kita mau melatih diri kita, harus ada 3 hal ya, orang yang mau latihan. Ya, pertama motivasi dulu. Motivasi itu tujuannya, ada tujuannya. Kita mau latihan tuh harus ada tujuannya. Ya, kalau Pak Agus ini suka badminton tuh tujuannya apa? Ya biar sehat, ya kan? Bahkan putrinya juga suka badminton juga ya ternyata ya. Jadi ada tujuannya, mungkin ingin tidak hanya sekedar olahraga sehat, tapi ada ikut klub-klub ya toh, turnamen-turnamen seperti itu. Itu motivasinya harus ada ya untuk bisa melatih diri kita. Dan juga komitmen kita, ya, kesanggupan kita. Ya, namanya orang mau latihan itu kan sanggup dulu, ada komitmen. Aku mau bangun pagi, aku mau tertib di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Itu ada komitmennya di situ, saudara. Kalau orang tidak komitmen, wah bangun pagi jam 5. Wah rasanya rasa. Saya itu kadang-kadang gitu ya, sudah janjian sepedaan sama temen, waduh awaknya kok enak jam 5 pagi. Kalau ndang gregah bangun begitu ya akhirnya kita akan tidur lagi, saudara. Ya. Maaf tadi juga saya sempat juga rasanya bangun pagi, waduh rasanya awaknya kok lungkrah semua. Tapi alarmnya itu sudah bunyi terus. Tidak bisa, alarmnya sudah bunyi terus. Saya setel 4:30 saudara ya kan. Saya setel 4:30, alarmnya sudah bunyi terus saudara. Tapi langsung bangun, langsung mandi. Kalau sudah mandi kan beda ya. Beda loh saudara. Kalau masih rasa-rasa saya harus komitmen bangun pagi ya, supaya tidak terlambat begitu kira-kira saudara ya. Nah, dibutuhkan komitmen, kesanggupan. Dan yang ketiga kedisiplinan, disiplin. Orang yang melatih dirinya, ya olahraga itu perlu disiplin. Ya, disiplin dalam makan, disiplin dalam bangun tidurnya, disiplin ya kan. Menjaga kesehatan tubuhnya, disiplin di situ. Jadi orang yang ingin melatih dirinya itu ada motivasinya, ada komitmennya, ada membangun kedisiplinan diri kita. Kalau kita tidak disiplin, kita ya kedapatan bolong-bolong, saudara ya. Dan akhirnya kita tidak akan mencapai sasarannya. Kita tidak akan mendapatkan berkat dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan melatih.
latihlah dirimu dalam beribadah. Artinya melatih diri kita hidup saleh, hidup takut akan Tuhan, hidup rohani kita menjadi dewasa, saudara, ya. Hidup bergaul dengan Tuhan, saudara, gitu. Jadi di sini supaya mereka terhindar dari ajaran-ajaran yang menyesatkan, saudara. Ya, kalau mereka tidak kuat di dalam pengertiannya, mereka tidak kuat di dalam imannya, ya, maka mereka akan tergeser, mereka akan bisa terhanyut, mereka akan bisa ikut ajaran yang menyesatkan. Maka saudara kasih Tuhan, kita perlu sebagai orang Kristen tidak sekedar hanya datang beribadah, datang ke gereja, ya, memuji dan menyembah Tuhan, tetapi perlunya kita bersama-sama membangun diri kita lebih lagi kepada Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang di masa yang akan datang akan kuat. Bukan hanya menghadapi masalah-masalah pengajaran-pengajaran saja. Minggu yang lalu saya sampaikan tentang jangan kita murtad, ya kan? Masih ingat? Ya, jangan sampai kita murtad. Kemurtadan itu bisa karena pengajaran, bisa karena kondisi keadaan hidup kita yang terhimpit, yang penuh masalah terus ini. Ini kalau imannya tidak kuat, kita akan bisa meninggalkan Tuhan. Kita akan bisa murtad, saudara. Siapapun kita, ya, tidak terkecuali. Maka jangan berkata kita merasa diri kita kuat, saudara. Kita perlu senantiasa mengontrol kehidupan kita, saudara. Nah, sehingga kita menjadi orang-orang yang di kemudian hari kita bisa bertahan dalam iman kita. Inilah yang dikatakan berguna pada masa-masa sekarang dan masa yang akan datang, terpelihara. Ya, nah, kalau olahraga ini kan bisa fisiknya, ya, bisa nanti mungkin umurnya bisa nambah begitu kalau dalam olahraga fisik, ya. Tapi juga ada orang olahraga malah meninggal, ya, ada, saudara. Itu terbatas gunanya. Nah, bagaimana saudara kita menjadi orang-orang untuk kita bisa melatih diri kita untuk beribadah tadi, melatih diri kita untuk hidup saleh tadi. Apa yang harus kita kerjakan supaya kita menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup saleh, hidup yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Bukan, sekali lagi, ibadah bukan berarti kita datang ke gereja seperti ini, ya. Ini bagian dari kehidupan hormat kepada Tuhan, ya. Karena banyak orang beribadah, datang ke gereja, tetapi kehidupan mereka tiap harinya tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, hidup saleh kepada Tuhan. Mereka hanya datang di dalam ke gereja, ya, tetapi tidak hidup di dalam kesalehan kepada Tuhan. Nah, yang pertama, saudara, apa yang harus kita kerjakan? Sederhana. Sebenarnya ada 4 hal yang saya sampaikan di sini dengan cepat saja, karena ini hanya sesuatu yang dasar bagi kita. Saya hanya ingin mengingatkan pada kita sekalian. Yang pertama yaitu apa? Melatih kehidupan berdoa. Saya rasa semuanya sudah pernah mendengar yang namanya istilah berdoa, ya. Ya. Nah, untuk kita menjadi orang-orang yang melatih ibadah kita, melatih diri kita supaya kita melatih kesalehan kita, melatih kedewasaan rohani kita, melatih hidup kita memiliki keintiman dengan Tuhan, yaitu yang pertama kita harus melatih diri kita untuk berdoa. Berdoa itu hanya 3 huruf, tapi angel sekali dikerjakan, ya, saudara, ya. Doa itu kan 3 huruf, D-O-A. Tapi untuk melakukannya itu tidak mudah, saudara, ya. Kita jumpai aja, kita survei saja, ya, di dalam gereja Tuhan. Itu kalau namanya acara doa, itu bisa dihitung orangnya, ya kan? Iya. Kalau acara-acara pertemuan doa itu bisa dihitung. Mau gerejanya mau berhasil, artinya kalau minggu ibadahnya bisa ribuan. Saya pernah tanya kok soalnya. Tanya kepada gereja yang tiap minggunya ribuan begitu.
Tapi ditanya kalau pertemuan doa berapa orang? Hanya berapa persen saja. Itu pada kenyataannya. Tidak banyak orang itu suka untuk berdoa. Ya, berdoanya mungkin 5 waktu. Makan pagi, makan siang, makan malam, tambah tidur, bangun tidur, mau tidur. Dah 5 waktu kan, gitu kan? Tapi bukan itu yang dimaksud doa. Doa itu adalah kita berhubungan dengan Tuhan. Ya, doa itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu adalah fellowship kita dengan Tuhan, saudara. Ya kan? Kalau orang Kristen tidak punya satu keinginan berdoa, maka sama dengan kita tidak berkeinginan bertemu dengan Tuhan, kan gitu kan ya? Betul enggak, saudara? Sederhana kan ya? Kalau kita tidak pernah bergairah di dalam doa, doa kita hanya 5 waktu tadi, ya toh? Doa hanya laporan saja begitu, ya. Tidak ada sebuah kerinduan menyediakan waktu bagi Tuhan, maka ini bisa dikategorikan kita orang Kristen itu tidak kerinduan berjumpa dengan Tuhan gitu. Tidak rindu ketemu. Nek butuh aja njaluk. Nek butuh kita datang, saudara ya. Perhatikan saudara. Ya, banyak ketika anak-anak Tuhan diberi satu persoalan, ada persoalan di dalam kehidupan mereka, baru mereka cari Tuhan. Berdoanya sungguh-sungguh. Bahkan mungkin tiap hari bertemu sama Tuhan terus begitu, saudara. Tapi dong giliran nanti kalau sudah tidak ada masalah, mulai mereka jauh daripada Tuhan. Sederhana sudah kasih Tuhan. Ya, untuk kita membangun kehidupan kita bisa takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, saleh, kudus di hadapan Tuhan, ya, melakukan doa, saudara. Membangun keintiman dengan Tuhan. Punyai waktu berdoa. Tuhan pernah mengingatkan muridnya untuk berdoa barang berapa jam? 1 jam tok, saudara. Apakah kamu tidak bisa meluangkan waktu berdoa 1 jam saja, kan gitu kan ya? Roh memang penurut, tapi daging lemah, saudara. Ya kan? Daging ini harus dilatih. Daging ini harus dipaksa, saudara, ya kan? Rohnya nurut, rohnya ngerti, tahu bahwa doa itu penting, tapi dagingnya ini yang abot, lemah sekali, saudara, ya kan? Tidak mampu untuk mengerjakan hal-hal yang rohani, dan ini harus dipaksa. Yang menjadi halangan kita ini yaitu daging kita ini, saudara. Ya. Makanya penting sekali kita membangun kehidupan kita di dalam berdoa, supaya kita punya keintiman dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, dan kita menunjukkan bahwa kita orang-orang yang berbakti kepada Tuhan. Kalau ada anak yang berkata, aku berbakti pada orang tuanya, tapi tidak pernah ketemu sama orang tuanya, kira-kira gimana? Om In kangen ya sama cucunya kan ya? Sama gitu saudara. Dan mereka pun juga kangen sebenarnya ketemu. Nah ini sudah diumumkan lebaran tidak boleh pulang, tidak boleh mudik ya toh. Ini bagi orang-orang stres gitu loh ya. Bagi anak-anak kita yang jauh dari orang tua yang pengen ketemu itu, waduh lebaran dilarang pulang, dilarang mudik. Ya rasanya, waduh kepengen ketemu kan gitu kan ya. Pengen ketemu ngobrol sama anak-anaknya kita gitu loh. Ya, apalagi kalau sudah punya cucu-cucu gitu, wah kangen sekali gitu loh. Ya begitu pula Tuhan, Allah kita juga kangen pengen ketemu, saudara, dengan anak-anaknya. Amin. Loh, kadang-kadang kita tidak mikir seperti itu ya. Mikirnya Allah tuh jauh, dewa begitu. Dia gambarkan sebagai Bapa. Pengen ketemu anak-anaknya, anak-anakku sibuk dewi, mlayu rono dewi. Aku kepengen ketemu ya kan gitu ya. Makanya Tuhan Yesus kan senang dengan anak-anak ya. Jadilah seperti anak-anak itu pengen ketemu orang tuanya gitu.
Ya, nek sudah dewasa itu wis dhewe lunga dhewe, dolan dhewe. Anak saya wis gede-gede dolan dhewe sudah. Wong tuane wis berduaan tok begini sudah. Anaknya sudah gede-gede. Tapi kalau anaknya masih kecil-kecil, wah ditinggal sediluke nangis kan gitu kan ya. Sama kehidupan kita. Bapak kita ya seperti itu hatinya. Pengen memeluk kita, saudara. Apakah saudara merasakan bahwa Bapak kita ingin memeluk kita? Halo? Apakah kita tidak pernah berpikir seperti itu? Kalau kita butuh aja sama Tuhan, kita datang pada Tuhan? Tentu tidak, ya. Kita anak-anak Tuhan, Bapa sayang kepada anak-anaknya, ingin bergaul, bertemu bersama-sama, ya. Yang kedua, saudara, yaitu melatih kehidupan memuji dan menyembah, saudara. Ya, memuji dan menyembah Tuhan. Penyembahan yang sejati adalah ketika kita menjaga diri kita untuk hidup saleh tadi di hadapan Tuhan. Jadi namanya menyembah Tuhan itu bukan sekedar kita di gereja menyanyikan lagu-lagu pujian, mengangkat tangan. Ya, itu bagian dari kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu yang sesungguhnya adalah bagaimana hidup kita ini dipersembahkan kepada Tuhan. Kesalehan hidup kita ini, saudara, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dari setiap hari kehidupan kita, apakah kita ini memuliakan Tuhan apa tidak? Orang di gereja bisa menyanyi angkat tangan, ya saudara, tapi ketika mereka di luar gereja, apakah mereka bisa benar-benar memuliakan Tuhan, menjaga hidupnya, agar Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, saudara. Ya, apakah ini bisa memuliakan Tuhan atau enggak? Atau justru menjadi batu sandungan bagi orang lain? Mereka mencibir kita. Anak Tuhan, orang Kristen kok kayak seperti itu. Nah, gitu. Sehingga nama Tuhan tidak dipermuliakan. Jadi orang Kristen itu tidak hanya baik ketika di dalam gereja saja. Wah, biasanya kalau ke gereja itu pakai baju putih-putih begitu. Biar dilihat suci, bawa Alkitab itu. Tapi di luaran sana, apakah kita menjadi orang-orang yang sedang menyembah Tuhan? Ketika kita bekerja, apakah kita sedang menyembah Tuhan? Ya, ketika kita berumah tangga, apakah kita sedang memuliakan Tuhan? Ya, ini yang seringkali diabaikan dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti dalam konsep penyembahan yang sesungguhnya. Jadi penyembahan itu bukan sekedar kita mengangkat tangan, menyanyikan pujian-pujian rohani. Itu bagian dari kita memuliakan Tuhan. Tetapi menyembah Tuhan yang sesungguhnya, hidup kita ini yang kita persembahkan kepada Tuhan. Sehingga orang bisa melihat kita, ya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Memuji dan menyembah Tuhan. Memuji Tuhan. Ya, bagaimana kita senantiasa mengagungkan Tuhan. Pikiran, perkataan kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kadang-kadang antara perkataan dan pikiran kita berbeda. Mulut kita bisa memuji Tuhan, ya, tetapi pikiran kita seringkali tidak bisa memuji Tuhan. Ada keraguan, ada kebimbangan. Sementara kita bisa memuji Tuhan di sini ada slide-slide-nya, lagu-lagunya, syairnya begitu. Kita bisa menyanyi, Allahku dahsyat, Allahku besar, Allahku ajaib. Tetapi ketika menghadapi persoalan, apakah pikiran kita, iman kita sesuai dengan mulut kita, begitu saudara? Ya. Maka ini perlu melatih diri kita. Melatih memuji dan menyembah Tuhan, tidak gampang saudara. Ya, memuji menyembah Tuhan itu harus dilatih dalam diri kita. Biasakan, ya, kebiasaan yang baik akan mengalahkan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Membiasakan diri kita, saudara, ya, untuk kita belajar memuji Tuhan, ya, belajar untuk menyembah Tuhan, sehingga kehidupan kita bisa menjadi kehidupan yang saleh, yang kudus di hadapan Tuhan, kehidupan yang memuliakan Tuhan, kehidupan yang takut akan Tuhan. Bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah, pujian penyembahan ini juga menjadi minyak pelumas dalam kehidupan kita, saudara.
Ya, ada urapan di situ, saudara. Ya, jadi kalau mesin itu, saudara, mesin itu kan di dalamnya ada banyak sekali komponen-komponen yang bergerak, ya kan? Kalau mobil itu di dalamnya ada komponen-komponen yang bergerak, dan sepeda motor itu juga ada. Maka diberi oli, ya, minyak pelumas supaya jalannya bagus. Biasanya kalau mereka yang punya mobil, motor atau mesin tidak rutin memeliharanya, lupa untuk mengganti olinya atau mengisi olinya, jadi kering, maka mesinnya bisa rusak di situ ya, dan tidak bisa jalan, bisa macet. Begitu pula kehidupan kita. Kalau kita tidak ada pujian, penyembahan yang kita bangun dalam kehidupan kita, rohani kita akan macet, saudara. Lama-lama kita akan kering. Rohani kita kering. Mati rohani, saudara. Tidak bisa kemana-mana. Seperti mesin yang mati, jadi onggorokan saja. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya onggorokan saja, saudara. Tidak bergerak, tidak berfungsi apa-apa. Karena tidak ada di situ urapan Tuhan, minyaknya itu tidak ada. Nah, pujian penyembahan itu bisa menjadi bagian bagaimana kita terpelihara kerohanian kita, saudara. Ya, ada gairah di dalam Tuhan. Urapannya, olinya itu, minyaknya, pelumasnya itu terus mengelumasi dalam kehidupan kita. Ada gairah memuji Tuhan. Ada gairah melayani Tuhan, saudara. Ya. Kita bisa melihat contoh-contohnya bagaimana ketika Paulus dan Silas ketika di dalam penjara, kan ya. Coba bayangkan, saudara, ketika Silas dan Paulus di penjara, ya, dia penjaranya bukan penjara seperti kita, saudara. Bahkan di Indonesia ini kan terkenal dengan penjara yang nikmat gitu ya. Ada televisinya, ada toiletnya bagus. Sana enggak, penjaranya zaman para rasul itu enggak seperti itu, ngeri. Di bawah tanah, ya, dingin, temboknya gitu sudah rasanya dingin semua. Kulit ini kalau nempel di tembok begitu, waduh, sudah tidak kuat, saudara. Apalagi kalau mereka punya luka-luka, saudara. Dan itu kan sangat-sangat bisa infeksi di situ, saudara. Karena lembab, tempatnya gelap, saudara. Tapi apa yang terjadi? Silas dan Paulus dia memuji Tuhan, saudara. Dia memuji Tuhan. Ini kebiasaannya dia, saudara. Ya, saudara bisa bayangkan kondisi seperti itu masih bisa memuji Tuhan. Itu kalau bukan terbiasa, tidak bisa. Amin. Kita ini kalau tidak terbiasa memuji menyembah Tuhan dalam kondisi keadaan terjepit, ada masalah, tidak mungkin kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Karena tidak terbiasa. Makanya saudara, sebelum ada masalah datang dalam kehidupan kita, latihlah diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pujian penyembahan, menyanyikan nyanyian rohani itu bukan sekedar kita menyanyikan hafal lagunya, tidak. Tetapi ada kita membangun iman kita lewat pujian. Syairnya bisa membangun iman kita, saudara. Dan ketika kita nyanyikan dengan segenap hati, di situ hadirat Tuhan dinyatakan. Penjara di situ hancur, saudara ya. Ketika peristiwa Paulus dan Silas di penjara di sana, ada kedahsyatan yang luar biasa. Awalnya saya percaya Paulus dan Silas tidak ada keinginan supaya terjadi apa-apa. Dia hanya menyembah aja, memuji Tuhan, bersyukur, saudara. Luar biasa, saudara. Ternyata Tuhan lakukan perkara yang besar di situ. Nah itu saya kasih Tuhan. Kalau kita terbiasa melatih diri kita, kita mungkin tidak ada keinginan Tuhan lepaskan masalahku, ya bebaskan masalahku. Orang yang dewasa rohani tidak seperti itu, saudara. Pujian penyembahan sudah menjadi gaya hidup mereka. Tuhan mau bekerja atau tidak masalah. Pokoknya aku mau memuliakan Tuhan. Nah Tuhan sendiri yang tahu akan kebutuhan kita. Amin. Maka kita perlu, saudara, kasih Tuhan untuk membiasakan diri, melatih kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, saudara, kasih Tuhan, melatih kehidupan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Ini bagian-bagian kehidupan kita orang Kristen, saudara. Ya. Berdoa,
memuji menyembah Tuhan, dan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Di ayat yang ke-6 sampai 7 dikatakan dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nah, ini sudah kasih Tuhan. Ya, bagaimana Rasul Paulus menghendaki jemaat Tuhan memiliki pengajaran yang sehat, terdidik dalam soal-soal pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Penting firman Tuhan. Iman ini timbul dari pendengaran firman Tuhan. Kita tidak bisa tumbuh iman kita tanpa kita mengenal firman Tuhan, tanpa membaca firman Tuhan. Kalau tadi orang Kristen yang tidak berdoa, berarti tidak pernah bergaul kepada Tuhan. Sama, orang Kristen yang tidak pernah membaca firman Tuhan, sama, saudara. Ini juga orang Kristen yang tidak pernah bergaul kepada Tuhan, dengan Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu ada pesan-pesan Tuhan. Ada firman-Nya yang mengajar kita, mendidik kita, menjaga kerohanian kita, saudara. Jadi perlu sekali untuk kita membaca firman Tuhan, bertekun, ya, membaca firman Tuhan. Saya sendiri melatih diri saya kok, saudara. Saya biasakan. Ya. Makanya seringkali saya tulis di Facebook itu untuk mendisiplin saya. Saya bukan masalah di sana untuk pamer apa enggak. Itu melatih diri saya. Kamu belum membagikan firman Tuhan. Kamu belum baca firman Tuhan. Gitu, saudara. Maka saya harus belajar firman Tuhan. Apa yang saya dapatkan di situ, saya bagikan di Facebook itu. Ya, kalau saudara mengamati Facebook saya itu ada setiap pagi atau mungkin siang baru muncul di itu pembacaan Alkitab. Melatih diri. Saudara mungkin bisa pakai metode yang lain. Bagaimana cara kita melatih kita, membiasakan tadi, mendisiplin diri kita. Ya. Belajar membaca firman Tuhan, belajar mendapatkan sesuatu apa yang kita baca di situ, merenungkan, menekuni. Ya, kalau tingkatannya sudah lebih tinggi, kita akan bersama-sama belajar mengeksposisi, saudara, ya. Mengekspos, mau mengeluarkan apa yang ada pesan di situ, saudara. Mengamati betul-betul, saudara. Menyimak betul-betul, ya ini saudaranya kan. Ya, sudah tarafnya seperti itu, sudah luar biasa. Mereka akan menjadi orang-orang yang punya satu peningkatan kerohanian mereka. Makanya dikatakan jangan menjadi bayi rohani, ya, yang hanya ingin makanan-makanan yang lunak, saudara. Tapi ada makanan-makanan yang keras, saudara. Firman Tuhan yang keras mengingatkan pada kita, saudara. Ya. Kalau kita masih menjadi bayi rohani, ya sukanya firman Tuhan yang menyenangkan telinga kita, ya. Tapi tidak akan mendewasakan kita. Ya, firman Tuhan katakan makanan-makanan keras itu hanya untuk orang-orang yang dewasa. Jadi mari kita ukur kerohanian kita masing-masing. Apakah aku masih bayi rohani atau dewasa rohani, ya? Kalau mendengarkan khotbah yang begini kok rasanya tidak enak, ya, nah, saudara. Ini berarti kita masih bayi rohani, saudara. Masih pilih-pilih, ya. Yang berkat-berkat saja, ya, bicara mujizat. Tapi kalau untuk yang bicara penderitaan, bicara untuk segala sesuatu yang menantang kedagingan kita, saudara, itu banyak orang yang tidak suka. Saudara. Tinggal tingkat kerohanian kita. Maka di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, saudara, melatih dirinya, ya, untuk membangun iman mereka, ya, pada kebenaran firman Tuhan. Salah satunya yaitu tekun di dalam pengajaran sehat. Yang keempat, saudara yang kasih Tuhan, melatih kehidupan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Ya, persekutu, saudara. Ya, ini adalah orang-orang Kristen. Melatih diri kita untuk menjadi berkat bagi semua orang.
Kita ini sudah diselamatkan di dalam Tuhan, didewasakan rohani untuk tujuan menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Ya. Di samping kita menjadi berkat, kita juga diberkati. Amin. Di dalam persekutuan itu kita bisa menjadi berkat dan kita diberkati. Tidak ada orang yang akan bertumbuh rohaninya dengan hidup sendiri. Tidak ada, saudara. Tidak ada orang Kristen yang mau menjadi dewasa rohani dengan hidup sendiri tanpa orang lain. Ya, tidak bisa, saudara. Orang yang mau tumbuh dewasa rohani harus tinggal dalam persekutuan. Kita tidak akan bisa mengerti bahwa kita sudah sabar apa belum kalau kita tidak berjumpa dengan orang lain. Ya, aku sabar. Coba, saudara, ketemu dengan orang yang seringkali jengkelkan kita. Ya, apakah kita masih bisa sabar? Perlu orang lain, saudara. Ya. Makanya di dalam Amsal pasal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya dalam persekutuan. Jadi saudara, kita tidak bisa hidup sendirian tanpa orang lain. Mau aku tidak ketemuan di persekutuan malah wonge nganyel ke kabeh. Ya justru itu, saudara. Itu membentuk kita. Amin. Halo? Ada orang keluar dari persekutuan karena jero nganyel ke kabeh. Justru itu membentuk kita, saudara. Kita bersyukur bukan menjadi orang yang nganyel ke tadi, saudara. Kita bersyukur. Jangan menjadi orang yang nganyel ke tadi. Tapi itu melatih kita bertemu bersama, menjadi berkat, menasehati mereka. Jadi tidak ada orang Kristen yang akan tumbuh dewasa dengan sendirian, jauh dari teman-temannya. Tidak ada. Besi menajamkan besi, kita menajamkan, orang menajamkan sesamanya. Ya, saling gesekan, dewasa rohani. Semakin bisa mengerti kondisinya, semakin bisa menghargai, semakin bisa mengampuni, semakin bisa tahu kebutuhan saudara seiman kita. Itu dengan bertemu dalam persekutuan, tidak bisa hidup sendiri. Ya, untuk melatih diri kita menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan, menjadi orang yang saleh, hidup yang takut akan Tuhan. Ya, hidup kita diproses lewat persekutuan. Dalam ibadah seperti ini juga bertemu. Ya, ada orang yang tak mau bertemu, pokoknya ini gereja. Tekoni telat, mulie, dhisik. Alasannya apa? Parkirnya angel, kan gitu kan biasanya kan. Intinya tidak mau ketemu dengan orang lain, saudara. Mereka tidak akan bisa bertumbuh dewasa. Mungkin pengetahuannya oke, Alkitabnya pengetahuannya hafal, tapi kedewasaan rohaninya tidak akan bisa bertumbuh. Jangan harap mereka bisa bertumbuh. Ya, maka saudara kasih Tuhan, kalau kita dalam ibadah seperti ini, kebaktian seperti ini, ya dalam gereja ini, sebelum pulang say hello dulu sama temannya, amin, sama saudara seimannya. Karena kita sekarang jarang bisa ngobrol ya, bisa bersekutu. Ya say hello aja, tidak apa-apa, tidak usah jabat tangan, gitu kan. Tapi kita menyapa. Ya. Mungkin ada kesempatan kita mendoakan mereka. Nah itu saudara kasih Tuhan. Maka kehidupan rohani kita bisa menjadi dewasa. Dilatih, saudara. Ya. 4 hal, ya, dasar kita menjadi orang-orang yang melatih diri kita beribadah, melatih hidup kita saleh di hadapan Tuhan, melatih hidup kita berkenan kepada Tuhan, melatih diri kita intim dengan Tuhan, ya, hidup takut akan Tuhan, berdoa, melatih diri kita berdoa, melatih kita memuji dan menyembah Tuhan. Melatih diri kita membaca firman Tuhan, Alkitab baca, paksakan diri kita mengerti firman Tuhan. Dan latih diri kita untuk bersekutu, bertemu dengan saudara seiman. Aku butuh kamu untuk mendewasakan diriku. Amin. Mari kita menjadi orang-orang melatih diri kita beribadah kepada Tuhan. Karena latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi beribadah itu berguna untuk masa kini dan masa yang akan datang. Mari, puji Tuhan, amin.